Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda ada dalam kondisi yang baik karena kasih dan penyertaan Tuhan. Baik, kita bersyukur karena hari ini kita memiliki kesempatan untuk kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami siap untuk belajar lagi lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dalam hikmat-Mu untuk mengerti kebenaran-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 146, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagian firman Tuhan itu dan Bapak Ibu Saudara mengikutinya pada Alkitabnya masing-masing. Mazmur 146, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 146 ini dikenal sebagai doksologi yang agung. Jadi di dalam konteks kitab Mazmur bagian pasal 145 sampai dengan 150 itu dikenal sebagai doksologi yang agung, sebuah nyanyian pengagungan kepada Allah yang agung. Dan ini bagian yang menutup atau mengakhiri seluruh rangkaian kitab Mazmur. Di dalam doksologi yang agung, salah satunya Mazmur 146, kita bertemu dengan sebuah nyanyian pengagungan kepada Allah. Dan saya katakan ini nyanyian pengagungan kepada Allah yang berkualitas dan memuliakan Allah. Mari perhatikan di ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujian pengagungan ini dikatakan sebagai pujian pengagungan yang berkualitas untuk kemuliaan Allah, bukan karena pujian pengagungan ini lahir dari sukacita oleh karena mengalami sebuah perkara atau perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bukan juga karena diiringi oleh simfoni musik yang begitu indah. Bukan juga karena dinyanyikan dengan vokal yang indah. Namun mazmur pujian ini dikatakan berkualitas untuk memuliakan Allah. Karena nyanyian pujian pengagungan ini lahir dari sebuah hal yang penting, ya. Mari kita perhatikan apa hal yang penting yang melatari nyanyian pujian pengagungan ini dinaikkan kepada Allah. Hal yang pertama, ya, nyanyian pujian pengagungan ini dilatari pada pengenalan akan diri manusia yang benar
bahwa manusia itu kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat, bahwa manusia adalah pribadi yang terbatas, yang tidak punya kemampuan. Karena itu orang atau pemazmur yang menaikkan pujian ini, dia menaikkan dalam pengenalan bahwa dirinya manusia yang terbatas, yang tidak bisa diharapkan, yang tidak bisa diandalkan. Jadi nyanyian pujian pengagungan ini berkualitas memuliakan Allah karena dilatari oleh pengenalan yang benar akan dirinya. Dan pengenalan yang benar akan diri pemazmur, akan diri kita, membuat kita bergantung sungguh-sungguh kepada Allah dan membuat kita untuk menaikkan pengagungan pujian kita dengan rasa syukur karena kita tidak ada apa-apanya. Hidup kita bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Yang kedua, nyanyian pujian pengagungan ini berkualitas karena nyanyian pujian pengagungan ini dilatari pada pengenalan yang benar akan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku, perhatikan di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di ayatnya yang ke-6, pengenalan yang benar akan Allah itu bicara tentang Allah yang berkuasa yang menciptakan. Di ayat yang ke-7 itu berbicara tentang Allah yang mengasihi, memperhatikan orang yang berkekurangan dengan mencukupkan dengan makan minum yaitu roti. Lalu di ayat yang ke-8 Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang menyembuhkan, membuat orang yang buta bisa melihat. Dan ayat yang ke-9 Allah yang dikenal itu adalah Allah yang kemudian memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas. Makanya dikatakan dia menegakkan janda dan orang-orang yaitu anak yatim. Nah, ada pengenalan yang luar biasa, pengenalan yang baik akan Allah. Dan pengenalan yang baik ini kita lihat itu memunculkan iman kepada Allah. Jadi nyanyian pujian pengagungan ini dinaikkan dengan sebuah pengenalan yang benar akan Allah. Kita perhatikan nyanyian pujian pengagungan ini tidak dipengaruhi karena situasi kondisi, tidak digerakkan karena situasi kondisi kita dan sekitar kita, tetapi ditentukan karena pengenalan yang benar akan Allah yang dicontohkan oleh pemazmur. Dan ini sangat-sangat menguatkan kita bahwa di tengah situasi kondisi apapun, ya, termasuk di tengah situasi kondisi yang sulit, kita masih bisa memuji mengagungkan Allah. Karena pujian pengagungan kita tidak dipengaruhi, bukan dipengaruhi oleh kondisi, tapi dipengaruhi oleh pengenalan yang benar akan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, pujian pengagungan kita selama ini dilatari oleh apa? Apakah semata-mata dilatari oleh karena kita mengalami berkat, pertolongan, karya Allah yang besar dalam hidup kita? Ataukah itu dilatari oleh karena pengenalan akan diri kita yang terbatas dan pengenalan akan Allah kita yang agung dan luar biasa, dan itu kemudian mendorong penghormatan kita kepada Allah untuk memuji dan memuliakan Dia. Mari kita bangun pujian pengagungan kita yang memuliakan Allah dengan pengenalan yang benar akan diri kita, bahwa kita terbatas, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, yang setia memperhatikan hidup kita. Kiranya ini menolong kita untuk belajar memuji, mengagungkan Allah dengan pujian pengagungan yang memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ajari kami setiap kali kami memuji, mengagungkan Engkau, itu lahir dari pengenalan yang benar akan siapa diri kami, manusia ciptaan yang terbatas, dan lahir dari pengenalan kami akan Engkau sebagai Allah yang hidup dan berkuasa. Kiranya Tuhan menolong kami dalam perjalanan hidup kami, kiranya kami semakin hari semakin memuliakan Engkau, termasuk dalam setiap pujian dan pengagungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin.